Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Diva Selsa dalam KPD Talk. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tayangan kekerasan terhadap perempuan di televisi. Yang tentunya saya tidak sendirian, tetapi di samping saya sudah ada Bapak Jalur Priambodo selaku Komisioner Bidang Isi Siaran KPD Jawa Barat yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Ya, baik. Baik, kita langsung kepada pembahasannya mengenai kekerasan terhadap perempuan yang saat ini tidak dipungkiri bahwa hal tersebut sudah terbilang cukup lumrah baik dalam tayangan maupun kehidupan sehari-hari. Bukan rahasia lagi jika tayangan TV menjadi alat untuk meneguhkan kekerasan gender yang salah satunya kekerasan seksual berbasis gender khususnya terhadap perempuan. Baik, pertanyaan pertama mengenai masih banyaknya tayangan televisi yang menayangkan kekerasan terhadap perempuan. Mengapa masih banyak tayangan TV yang menayangkan kekerasan terhadap perempuan? Apakah tidak ada sanksi khusus mengenai hal tersebut padahal di P3SPS terdapat undang-undang tentang perlindungan anak? Ya, mungkin maksudnya terdapat P3SPS ya, undang-undang penyiaran dan undang-undang perlindungan anak ya. Satu hal yang mungkin perlu kita sama-sama pahami ya, bahwa memang ini historinya panjang ya. Dulu itu kan sebagai tontonan ya, materi-materi yang cenderung menjadikan perempuan sebagai objek itu memang sangat banyak sekali. Jadi posisi perempuan itu hanya sebagai penarik penonton ya, penarik penonton atau audiens, sehingga ditampilkan memang karena dia sebagai objek ya, dia tampilkan sensual, terus kemudian juga terjadi kekerasan, pelecehan itu kan untuk bisa menarik minat penonton. Nah itu kan zaman dulu sebetulnya, zaman dulu. Hanya saja memang sekarang sudah mulai banyak perbaikan ya. Perempuan bukan lagi sebagai objek yang menarik mata penonton, tapi sekarang posisinya memang sudah perempuan sebagai bagian yang penting. Jadi pemeran utamanya perempuan itu kan sudah banyak sekali. Lalu kemudian juga narasi ceritanya, narasi yang menampilkan perempuan ya, itu juga sudah banyak sekali. Jadi memang ini ada perubahan paradigma. Dulu itu memang seperti itu. Kalau sekarang sudah mulai berubah ya, sudah mulai ada perbaikan, menampilkan perempuan juga sebagai bagian yang penting, sebagai subjek, sebagai pemeran utama dalam tayangan-tayangan atau program siaran yang ada. Jadi udah mulai berubah lah sebetulnya perbaikan. Baik Pak, tetapi saat ini kadang ya saya melihat di siaran televisi masih ada sinetron ataupun film yang menayangkan tentang perempuan sebagai korban kekerasan, baik itu mungkin perselingkuhan atau yang biasa ditayangkan itu suami yang KDRT terhadap istri gitu Pak. Mengapa masih banyak stasiun TV yang menayangkan hal tersebut gitu Pak di zaman sekarang? Apakah hal tersebut itu menjadi salah satu nilai jual mereka untuk menaikkan rating? Ini dalam program berita jurnalistik atau dalam program fiksi? TV. Nah ya mungkin itu tadi ya, perempuan bagaimanapun juga kan bagian yang penting ya dari sisi cerita. Nah, bisa jadi memang lebih banyak dinarasikan ke situ untuk dalam rangka menarik perhatian gitu. Kalau misalkan dilihat dari sisi jurnalistik ya memang tidak bisa dihindari ya, ketika terjadi kasus yang melibatkan perempuan itu juga memang di satu sisi banyak menarik perhatian juga gitu kan. Ini kan yang akhirnya kenapa baik dari sisi bobot banyak sekali yang akhirnya menampilkan itu. Baik Pak. Ini pertanyaan terakhir, apa dampak yang terjadi jika semakin banyaknya tayangan yang menampilkan kekerasan terhadap perempuan ini di masa depan? Ya, tentu kita sangat sayangkan ya kalau misalkan memang masih berorientasi menjadikan perempuan hanya sebagai objek. Ya, padahal kan ada banyak sisi sebetulnya yang bisa dieksploitasi. Ya. Tren dunia ke depan saya rasa mulai memposisikan perempuan itu justru sebagai pemeran utama. Ya. Dilihat beberapa misalkan sineas-sineas di barat itu kan sudah mulai ide emansipasi ya, lalu kemudian ide inklusivitas yang membuat justru pemeran utamanya adalah perempuan.
perempuan. Jadi bukan lagi laki-laki ya. Perempuan sebagai superhero ada, kemudian perempuan juga sebagai yang tokoh yang disentralkan. Itu kan trennya sebetulnya ke depan ke arah sana. Nah ini mudah-mudahan juga bisa dilihat ya, dicontoh juga oleh sinias-sinias kita yang ada di Indonesia. Tidak lagi menjadikan perempuan hanya sebagai objek penderita gitu ya, tapi juga memposisikan sebagai sentral tadi, sebagai sentral, dia yang bisa memiliki jalan ceritanya justru berfokusnya pada perempuan ya, menonjolkan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan ya, narasi-narasinya juga menampilkan dari sudut pandang perempuan. Ini kan kalau misalkan ini yang terjadi itu kan bisa membuka sudut pandang pemirsa juga ya, jadi bisa melihat bukan hanya dari sudut pandang laki-laki tapi juga dari sudut perempuan dalam melihat kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin terima kasih Bapak Jalu atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan pada masyarakat. Sekian KPD Talk kali ini, saya Diva Selsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.